Pada kesempatan ini, ketika kita melihat bencana apa sih wonten Bu? Bencana banjir itu bukan terjadi karena tanpa sebab, bukan terjadi karena tanpa hal yang dilakukan oleh manusia, tetapi bencana terjadi itu karena apa? Perbuatan manusia. Apa saja yang bisa mengundang datangnya bala dan musibah atau bencana, ini dari berbagai literatur ya disampaikan bahwa apabila umatku telah melakukan 15 macam perkara, maka semua itu akan mengundang musibah. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud 15 macam perkara itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab, yang pertama penyebab bencana itu apabila orang yang berperilaku buruk, yaitu orang yang selalu mengambil keuntungan duniawi untuk kepentingan pribadinya atau materialistis, dijadikan dan dipilih sebagai pemimpin rakyat. Jadi lek wonten tiyang ingkang perilakunya boten sae, perilakunya yang buruk, mengutamakan kepentingan dunianya, niku dijadikan pemimpin. Wonten sing ngoten nggih Bu nggih? Wonten boten? Nah, tiyang boten sae tapi jadikan pemimpin, wonten boten? Wonten. Sehingga ketika dia dijadikan pemimpin, entah pemimpin kelas bawah sampai kelas atas, ketika dia berperilaku buruk, jadikan pemimpin, ini yang menyebabkan terjadinya bencana. Contohnya hutan-hutan digundul, niku kadang izin sinten pemimpin yang ada di sana, entah bupati, gubernur atau desa. Akhirnya yang terjadi nopo? Longsor. Pohon tidak menahan air karena sudah ditebang. Pohon yang ratusan tahun ditebang dan ditanam kembali, sehingga menyebabkan apa? Banjir, longsor dan lain sebagainya. Ketika banjir, pohon-pohon harus tumbang, kentir, kenyut kabeh, kentok. Lah iki perbuatan manusia karena keserakahannya, pengen nebang hutan, pengen mendapatkan hasil yang banyak, lupa bahwa itu adalah yang harus dilindungi untuk menahan air hujan, dan itu untuk kelestarian manusia juga dan hewan-hewan yang ada di sana. Ya, itu pemimpin yang buruk, naudzubillah min dzalik, itu akan mengizinkan tidak memerangi mereka karena mungkin dia dapat jatah. Kemudian penyebab bencana yang kedua adalah apabila orang yang mengemban amanah atau ketika dia dipercayai orang lain, amanah dan kepercayaan dijadikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Misalnya pun apa? Bekerja sama di dalam berdagang atau bisnis, tetapi dicurangi. Misalnya nopo disuruh bangun masjid, misalnya pun artone dikorupsi, diberi kepercayaan untuk mengatur rakyat, tapi danai dicurangi dan dikurangi, dan banyak hal yang dilakukan. Ketika amanah-amanah yang dipercayakan begini tidak dijalankan dengan baik, maka itu potensi terjadinya nopo? Bencana, kemurkaan dari sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terjadinya bencana itu karena apa? Apabila dana zakat tidak segera dibayarkan atau tidak segera diberikan kepada orang yang berhak. Jadi apabila dana zakat tidak segera dibayarkan atau tidak segera diberikan kepada orang yang berhak, iki sumber napa Bu? Bencana. Bahkan kangge awake dhewe dana zakat niku, kan mendolimi tiang tidak mampu, mendolimi orang lain,
Lo termasuk dana bansos. Kalau mau ningali ternyata saya ngambil bansos itu mau mobilan. Nggih, Pak. Ternyata yang ngambil dana bansos sepedanya mungkin seharga NMAX dan lain sebagainya niku. Sing harga 30-an, Masya. Yang miskin yang betul-betul tidak mampu tidak kebagian. Nggih napa wonten? Wonten ngoten niku nggih. Kata. Jadi kita termasuk khawatir mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan bencana. Sehingga kalau tinggali orang yang menerima bansos dikasih stiker, ya, napa stiker itu tulisannya? Ya, termasuk orang miskin kata tadi. Akhirnya wonten sing mboten mau, ndak mau. Ya. Ya, intinya mereka mau uangnya, ndak mau dijuluki orang miskin, kan repot berarti nggih. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah penyebab terjadinya bencana yang keempat, ya, apabila seorang pemimpin atau suami tunduk pada istrinya. Nanti kita masuk kebalik, ibu-ibu harusnya tunduk pada suami selama yang diperintahkan kebaikan. Kemudian yang kelima adalah seorang manusia sudah berani menyakiti hati ibu kandungnya. Seorang anak yang berani menyakiti hati ibu kandungnya. Wonten ngaten nggih? Oh. Mboten wonten teng mriki nggih. Oh, ndak ada. Gitu kok teng griya nggih. Nah, ya, menyakiti hati orang tua itu bagaimana? Ya sampai dikatakan di ulama itu tidak boleh membantah walaupun cuma berdebat masalah sandal. Mendebat sandalnya orang tua ini buatan asal. Kadang-kadang walaupun orang tua salah, tidak boleh membantah. Sampai ngoten. Harus anak itu diam. Ya, sampai nanti ada hikmah yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, jadi wonten yang kalau ceritakan kan seorang ibu-ibu yang usia 75 tahun punya anak 12. Dan anaknya gak ada yang mau merawat ibunya, 12 orang nih wow. Ya, sehingga ibu ini wow dodolan mainan. Sak payu nih, kadang lek payu makan lek boten payu nggih lapar, poso. Nggih. Niku usia pun 75 tahun. Wonten teng mriki panjenengan sing usia 75 nggih. Kata nggih, Pak. 75 niku lumayan kan nggih, mlakune wis berkurang nggih. Penglihatannya nggih berkurang ya. Jadi ngoten. Nah, ini harusnya seorang anak merawat orang tuanya, tapi malah orang tuanya ditinggal sendirian. 12 anak kan lumayan ya. Lek urunan cuma 1 sewuan misalnya kan sak juta 200 nih bulan. Gitu. Apa jane mboten? Insyaallah mboten. Insyaallah mboten. Jadi saged ditambah maaf saulan niku punan. Misalnya ngoten nggih. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, apabila seorang anak sudah berani menantang kepada bapak kandungnya. Ini juga termasuk salah satu bentuk penyebab bencana. Nggih. Walaupun bagaimanapun latar belakang orang tua, entah dahulu punya kesalahan atau tidak punya kesalahan, seorang anak bukan tugasnya untuk menghakimi orang tua. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau seorang anak fokus menghakimi orang tua, terus kapan dia berbakti kepada orang tuanya? Yang dicari kekurangan terus dia sepai. Lah gitu. Dicari kekurangan, bakti waris gak ada, ibuku lebih sayang pada iku, bapakku lebih sayang pada iku. Lah, gak mari-mari. Gitu. Akhirnya tidak sempat seorang anak berbakti kepada orang tuanya, keburu mati, rugi. Ya, yang dianjurkan dalam Islam adalah berbakti kepada orang tua sampai yang meninggal itu kita. Anaknya itu sampai meninggal tetap berbakti kepada orang tua, baik dengan mendoakannya atau istighfar untuknya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah penyebab bencana itu apabila
telah terjadi mengeraskan suara di masjid-masjid. Artinya pertama, orang sudah tidak mau datang lagi ke masjid sampai adzan bolak-balik ke toko-toko masjid, misalnya atau musola. Sampai untuk melaksanakan ibadah dan sholat berjamaah pun harus dipanggil menggunakan pengeras suara. Ayo sholat. Ya, wonten ing tempat tadi baru berangkat. Padahal dia tahu waktu ibadah melaksanakan sholat berjamaah itu akan didirikan dan itu pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjadikan masjid sebagai tempat hiburan, dangdutan misalnya, joget-joget, ya, dan sarana ajang perlombaan yang mungkin tidak mendidik, ya, itu bisa jadi terjadinya nopo bencana. Kemudian yang kedelapan, penyebab bencana itu adalah apabila orang yang sangat dipercaya dan orang yang dijadikan tumpuan harapan oleh masyarakat adalah orang yang dianggap hina menurut pandangan Islam, ya. Seperti orang yang tidak melakukan sholat, ya, dan dukun atau paranormal itu dipercaya masyarakat, ya. Kate nandur pari nyatakon yang dukun, ini kate bangun rumah takon yang dukun. Nah misalnya niku. Dan ini juga menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dijadikan rujukan ini sinten dukun atau orang yang tidak beriman kepada Allah, orang tidak menjalankan syariatnya Allah. Dijadikan pemimpin, dijadikan rujukan. Lek sowan menyuwun nasihat teng dukun. Ini termasuk salah satu penyebab terjadinya bencana karena nggak percaya pada Al-Qur'an dan Sunnah, nggak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-9, apabila memuliakan dan mengagung-agungkan seseorang disebabkan terdorong oleh rasa takut kepada orang tersebut. Jadi mulia notian karena rasa takut pada orang itu. Nah, biasanya ngeten iki berwatak preman. Tiang preman diunggul-unggulkan wedi akibat diancam oleh dia. Ya, jadi mengagung-agungkan. Padahal dia posisinya salah. Posisinya dia banyak membuat ulah. Wonten teng Semboro nggih, yang lagi marah penyebaran pil koplo. Pil yang merusak banyak generasi muda. Nah niku rame. Tetapi ya yang berani cuma sedikit tengripun. Okay. Pemimpin yang di sana banyak yang takut. Padahal ibaratnya lari-lari sing pedot pun kata. Anak-anak muda sing sarafnya rusak itu saya kata. Memang obat terlarang itu murah 5.000 mungkin dapat 10, dapat 20 atau. Tapi itu merusak generasi selanjutnya. Okay. Sehingga yang terjadi adalah banyaknya penyakit jiwa masih muda. Sik nom pun sakit jiwa. Kongslet, napa kongslet nggih teng stres. Nah, stres. Itu karena obat-obatan. Jadi itu teng Semboro salah satu di Budi. Kalau teng Semboro baru baru Semerapa. Bukan habisan, Pak. Oh, biasanya wonten sing melindungi ngoten nggih. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10 adalah apabila minuman keras, ya, masuk di gua narkotika dan bahan-bahan psikotropika lainnya sudah dikonsumsi masyarakat. Ini sumber bencana. Okay. Minuman keras biasa, obat-obat terlarang biasa. Kadang saat ini pinter lari-lari niku. Beli teng apotek komik wae. Komik campur nopo? Bodrek campur apa dioplos-oplos itu lho, benteler. Nggih. Kadang alkohol nggih dicampur-campuraken ngoten niku. Nggih, sing parah malih spiritus. Nah, kalau mati lho ngoten.
Jadi obat apotek niku tumbas kata kemudian dioplos taruh teng pundi botol diminum bareng-bareng. Nggih, sebangsa komik niku wau. Kalau disalahgunakan kan kebanyakan mendem. Jadilah dia mabuk teler. Akhirnya merusak jiwanya, merusak raganya. Kemudian yang ke-11 adalah apabila kain sutra sudah dikenakan oleh kaum lelaki. Jadi sutra niku boten asal dipakai laki-laki. Karena napa dalam Islam melarangnya. Kalau ibu-ibu boten napa-napa. Ibu-ibu itu punya keistimewaan, boleh pakai sutra, boleh pakai emas. Lek bapak-bapak boten asal. Jadi panjenengan lek nemukan ada anak-anak walaupun laki-laki, tetap anak laki-laki kecil tidak boleh pakai emas. Ya, ini berbahaya bagi dirinya. Dan ketika seorang laki-laki pakai emas di dunia, di akhirat itu tidak dapat jatah memakai emas di akhirat. Ya, harusnya mendapatkan surga beserta dipan-dipan emas, karena di dunia sudah dipakai oleh laki-laki, di akhirat boten angsal. Itu dalam hadis ngoten. Jadi tidak diperbolehkan seorang laki-laki pakai sutra dan emas. Kemudian yang ke-12 adalah apabila telah menghalalkan dan melegalkan segala macam bentuk hiburan. Jadi hiburan itu dihalalkan. Gampangannya ngoten. Sehingga kata hiburan lali zikir, lali ibadah kepada Allah. Sumpek tiyang niku rujukane hiburan, sanes majelis ilmu, sanes majelis zikir, sanes majelis pengajian. Tetapi hiburan terus yang dicari. Nggih, mantun hiburan A ke laut teko sumpek meneh. Akhire teng mall blonjo. Mari blonjo entek akeh getun ya Allah, ya akeh blonjone. Lah niku gak mari-mari, tapi kalau ke masjid ke mushola insyaallah nggih pulange seneng, atine ayem nggih, pikirane nggih tenang nggih, teng griya nggih tambah sabar nggih Bu nggih. Ngoten nggih Bu? Alhamdulillah. Berangkat terus emosi sampai mushola wis tenang. Langsung nggih tambah tenang. Soalnya wancine tilem nggih. Gak tenang piye? Tilem kejet-kejet yo gak mari-mari nggih. Kemudian yang ke-13 adalah penyebab bencana napa? Apabila telah menghalalkan dan melegalkan alat-alat musik. Lalai zikir kepada Allah. Maksudnya sing njreng-njreng sing sampai ilek lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 adalah penyebab bencana nopo? Apabila umat manusia di zaman sekarang mengutuk atau menyalahkan pendahulunya. Lah niki nyalahno leluhure dahulu mbakku ande kata ndak ngene soge awak dhewe iki. Misale ngoten. Mbakku ndak ngene aku ndak dadi koyo ngene, misale ngoten. Jadi menyalahkan pendahulunya. Mereka merasa keterpurukan bangsa disebabkan para pendahulunya, nenek moyangnya disalah-salah nih. Nah, ini termasuk yang menyebabkan apa? Terjadinya bencana. Kemudian yang ke-15 yang terakhir adalah apabila sudah banyak orang menuntut ilmu tapi bukan pada ilmu agama. Jadi ilmu dunia tok sing dikejar. Lupa pada ilmu agama. Mereka mengejar ilmu dunia itu hanya untuk pekerjaan dan dunia semata. Lah ini pun juga yang akan menyebabkan apa? Terjadinya bencana. Jadi oleh karena itu mari kita sekeluarga ajak anak putu kita senantiasa belajar agama, belajar Islam. Baik itu di mushola, di madrasah, di dinia, di pengajian-pengajian. Supados nopo niki bekali ke akhirat. Kalau ilmu dunia wis dituntut dengan cara serius, serius seragame, serius bayare, serius pengorbanane, dan niku kangge dunya. Lha napa malih ilmu akhirat harusnya 2 kali lebih serius. Kalau ilmu dunia mungkin ya digunakan kebanyakan di dunia.
Ya, tapi kalau ilmu akhirat, ya insya Allah didamel dunia kalian akhirat. Nah, sing saya bagaimana ilmu dunia digunakan jalan menuju akhirat. Nah, niki ingkang saya. Ya. Jadi wonten nggih. Jadi penyebab bencana monggo kita hindari. Jangan lupa hujan deras, hujan lebat itu kita kata istighfar. Niki wau kula teng Tanggul nggih ngisi pengawasan sekedap saderenge berangkat ngriki sebelah sungai niku Manggisan niku nggih. Niku airnya pun tinggi. Wah air. Jadi orang yang rumahnya pinggir sungai jaga-jaga. Ketar-ketir banjir. Soalnya nggak ada nih rencang kula nggih sampun ambruk sebagian. Dapurnya pun longsor. Semarang Bu ya. Kalau menuju ke 515 kan wonten jembatan nggih. Lah, sungai sekitar niku pun mulai tinggi. Nggih. Karena salah satu sebab hujan deras wau disertai angin. Nggih. Teng mriki sami nggih. Hujan deras disertai angin. Kita banyak istighfar, mohon ampun pada Allah, mohon diredakan hujannya. Tapi bukan berarti hujan yang rintik-rintik kados ngeten ndak berbahaya. Kadang hujan rintik lebih berbahaya, banjirnya ndak kroso, ngelumpuk soalnya. Nah hujan terus biasa seret cepet, tapi rintik-rintik ngeten iki biasanya dangu. Biasanya dangu. Dan penyebab banjir rata-rata hujan ngeten iki tapi istiqomah sampai besok. Nah, ini biasanya banjir ya. Kita doakan muka-muka hujan lekas surut, hujan lekas reda. Okay, agar saudara-saudara kita yang mungkin dekat dengan bahaya, dekat dengan sungai-sungai besar, dekat dengan hutan-hutan gundul, agar terhindar dari banjir ataupun longsor. Okay, kita doakan sedaya. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wa nikmata ila arwahil jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumul sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.